Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Masih beberapa yang bergabung ya. Saya ingin cek kelompok presenter apakah sudah bergabung. Theodorus, Theo, apakah sudah masuk? Belum ya. Virgi? Hadir, Bu. Oke. Lisa? Hadir, Bu. Oke. Ludovika? Belum. Theo sudah masuk ya? Suaranya bisa diaktifkan, Theo? Iya, Bu. Oke, baik. Yoli, Cynthia? Yoli belum ya, berarti dari kelompok pemateri yang belum masuk ada Ludovika dan Yoli. Kemudian untuk kelompok pembahas hari ini siapa? Saya, Bu, dari kelompok 3. Anissa ya. Anissa dengan siapa saja? Deborah, Nadia, dan Yohana. Oke, berempat ya. Anissa, Deborah, Yohana, satu lagi? Nadia. Nadia ya. Oke, Berempat, berempat. Bu. Ya, berempat. Oke, baik. Anissa sudah masuk, Deborah sudah, Nadia belum ya? Oh, Nadia Rustiningsih itu? Iya, Bu. Oke. Oh ya, Nadia sudah. Berarti satu lagi yang belum. Oke, masih ada beberapa yang sedang masuk ke Zoom. Kita tunggu. Yang akan menjadi moderator siapa, Anissa? Saya, Bu. Oh, Anissa ya. Baik. Jadi nanti Anissa seperti biasa ya akan memimpin jalannya diskusi hari ini. Oke, Ludovika dan Yoli apakah sudah bergabung? Sudah, Bu. Ludovika sudah. Yoli? Yoli masih belum ya? Yoli sepertinya terkendala jaringan, Bu. Oh ya, oke. Baik, ini peserta Zoom-nya juga baru 21. Kita tunggu sebentar lagi supaya semakin banyak teman yang bisa masuk. Ternyata kalau presensi masih sulit ya? Ini masih 17. Masih, Bu. Ya, Bu, elemen error, LMS-nya, Bu. Oke. Masih ada 17 orang yang belum bisa presensi. Oke. Oke deh, kalau gitu kita buka dengan doa dulu. Minta tolong Anissa memimpin doa ya. Baik, Bu. Mari teman-teman sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Saya akan memimpin secara agama Islam. Yang lainnya dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Terima kasih Anissa. Baik, supaya nanti diskusinya bisa agak longgar waktunya. Bisa dimulai dari sekarang saja ya. Silahkan Anissa. Terima kasih, Ibu. Sebelumnya selamat pagi Ibu Mada dan teman-teman. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 3 akan membahas dari pemateri dari kelompok 7 tentang
Contextual Teaching and Learning dan Realistic Mathematics Education. Sebelumnya, kelompok 3 beranggotakan Yohana Helena NIM 1914-14073, kemudian Nadia Rustiningsih dengan NIM 1914-14080, kemudian saya Anissa Wirawati dengan NIM 1914-14088, dan Deborah Christine dengan NIM 1914-14096. Pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Deborah yang akan membahas tentang contextual teaching and learning. Silahkan Deborah. Baiklah teman-teman, di sini saya menambahkan beberapa pembahasan tentang contextual teaching and learning. Yang pertama itu ada penerapan pembelajaran kontekstual dalam matematika. Nah, salah satu yang menjadi kesulitan guru untuk mengajarkan matematika di sekolah itu adalah bagaimana mengubah dan menghubungkan materi pembelajaran matematika dengan konteks dunia nyata. Nah, untuk mengatasi umumnya kesulitan guru tersebut, bagaimana membuat soal-soal yang kontekstual itu, di sini ada beberapa pembahasan dari jenis masalah yang kontekstual dan contoh-contoh soal kontekstual pada matematika. Yang pertama, kontekstual dan macam-macamnya. Pembelajaran matematika di sekolah haruslah bermakna dan berguna bagi anak dalam kehidupan mereka sehari-hari. Soal kontekstual matematika adalah merupakan soal-soal matematika yang menggunakan berbagai konteks sehingga menghadirkan situasi yang pernah dialami secara real bagi anak. Menurut De Lange, ada 4 macam masalah konteks atau situasi. Yang pertama itu personal siswa, yaitu situasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa, baik di rumah dengan keluarga, dengan teman sepermainan, dan teman yang lainnya. Contohnya seperti ini soalnya. A dan B adalah teman semeja di sekolah. Jarak rumah A ke sekolah adalah 3 km, dan jarak rumah B ke sekolah adalah 5 km. Berapakah jarak rumah mereka? Seperti itu adalah salah satu contoh yang berkaitan dengan personal siswa. Yang kedua, yang berkaitan dengan sekolah atau akademik, yaitu situasi yang berkaitan dengan kegiatan akademik baik di ruang sekolah, di ruang kelas, atau kegiatan-kegiatan yang terkait dengan proses pembelajaran. Contohnya, jika barisan siswa perempuan berjumlah 15 dan simetris dengan barisan laki-laki, berapa jumlah keseluruhan siswa di kelas tersebut? Lalu yang ketiga ada masyarakat atau publik, yaitu situasi yang terkait dengan kehidupan dan aktivitas masyarakat sekitar di mana siswa tersebut tinggal. Sebagai contohnya, buah-buahan yang dijual di pasar dapat digunakan untuk memulai pembelajaran. Beberapa soal kontekstual yang dapat dibuat melalui dari bentuk, berat, harga, dan vitamin yang terkandung di dalamnya. Lalu yang keempat ada saintifik atau matematik, yaitu situasi yang berkaitan dengan fenomena dan substansi secara saintifik atau berkaitan dengan matematika itu sendiri. Lalu yang kedua ada soal-soal kontekstual dan fungsinya. Menurut De Lange, dia mengelompokkan soal-soal kontekstual ke dalam 3 bagian. Yang pertama, tidak ada konteks sama sekali. Dalam kelompok ini, kebanyakan soal-soal yang tidak menggunakan konteks sama sekali atau langsung dalam bentuk formal matematikanya. Contohnya, tentukan akar-akar suatu persamaan kuadrat, x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. Atau, contoh yang lain, gambarkanlah grafik fungsi y sama dengan sin x. Yang kedua, ada konteks dress up atau kamuflase. Pada kelompok ini, soal-soal biasa diubah menggunakan bahasa cerita, sehingga terasa bahwa soal tersebut memiliki konteks. Sebagai contoh, soal sistem persamaan linear dengan 2 variabel, di mana variabel x dan y-nya dapat diganti dengan nama barang-barang, seperti barang belanjaan buku dan pensil. Misalnya, 2x tambah 3y, 2x tambah y sama dengan 3, dan x tambah 3y sama dengan 4. Berapakah nilai x dan y? Soal ini diubah menjadi 2 pensil dengan 1 buku, dan 3 satuan dan 1 pensil dengan 3 buku, sama dengan 4
bahwa soal tersebut berkamuflase, tetapi tidak bermakna karena kurang fit dengan harga pensil dan buku sebenarnya di toko. Lalu yang ketiga, ada konteks yang relevan dengan konsep. Jadi di sini soal-soal memiliki konteks yang relevan dengan konsep matematika yang sedang dipelajari. Kesulitan dalam kontekstual matematika ini dibagi dalam 3 level. Yang pertama, ada level mudah, ada level sedang, dan ada level yang sulit. Lalu yang ketiga, ada contoh soal-soal kontekstual. Sebagai ilustrasi, contoh soal-soal kontekstual itu saya ambil contohnya dengan konsep sistem persamaan linear. Yaitu dengan contoh, misalkan ada 2 kacamata dan 1 kalkulator, harganya 50.000. Lalu ada 1 kacamata dan 3 kalkulator, harganya 80.000. Nah, tanpa mengetahui berapa harga masing-masing dari benda tersebut, manakah yang lebih mahal, kalkulator atau kacamata? Mungkin seperti itu contoh-contoh pertanyaan yang bisa dijadikan sebagai pertanyaan dalam soal tersebut. Lalu yang kedua, mungkin bisa ditanyakan berapa kalkulator dapat dibeli seharga 5.000, atau berapa harga 1 kalkulator dan 1 kacamata. Dan dapat juga diberikan soal-soal yang lain yang setipe dengan contoh soal tersebut. Nah, dari soal tersebut, mungkin akan muncul beberapa strategi jawaban yang digunakan siswa. Strategi yang pertama yaitu strategi guess dan check, yaitu tebak harga satuan dan uji kebenarannya. Yang kedua, strategi reasoning atau dasar eliminasi dengan menggiring ke satu barang yang dibeli. Lalu yang ketiga, strategi combination card, menggunakan grafik sederhana. Contohnya harga kacamatanya itu sebagai sumbu datar dan kalkulatornya itu sebagai sumbu Y-nya. Terus yang keempat itu strategi notebook, yaitu menggunakan dasar operasi tabel atau baris elementer. Strategi ini dengan siswa digiring menggunakan variabel X untuk kacamata dan variabel Y untuk kalkulator, yang pada akhirnya menjadi bentuk formal dari sistem persamaan linear 2 variabel, yaitu 2X ditambah Y sama dengan 50.000, X ditambah 3Y sama dengan 50.000. Seperti itu contohnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Deborah. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Nadia. Silahkan Nadia. Baik, selanjutnya saya akan menambahkan materi mengenai RME. Manfaat dari pembelajaran RME. Yang pertama untuk siswa. 1. Siswa lebih mudah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan masalah dalam kehidupan nyata. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan secara informal sebelum menggunakan secara formal, sehingga mendorong siswa untuk belajar di dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, siswa dapat mengonstruksi pengetahuan sendiri dan siswa akan lebih aktif. Yang kedua, bagi guru, dapat membantu guru dalam memahami masalah. Yang kedua, guru dapat mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa terhadap konsep masalah yang ada. Yang ketiga, guru dapat mengaitkan topik dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, guru hanya sebagai fasilitator belajar sehingga siswa mampu membangun pengajaran yang interaktif bagi siswa. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri. Pembahasan perbedaan antara matematika realistik dengan matematika tradisional. Kesan dari pembelajaran matematika tradisional adalah yang pertama, bahwa pembelajaran lebih menekankan hafalan daripada pengertian. Yang kedua, menekankan bagaimana sesuatu itu dihitung, bukan mengapa sesuatu itu dihitung demikian. Yang ketiga, lebih mengutamakan kepada melatih otak. Yang keempat, bahasa atau istilah dan simbol yang digunakan tidak jelas.
dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini guru sangatlah aktif. Sedangkan menurut Yulkardi, dalam matematika realistik, guru hanya sebagai fasilitator belajar dan mampu membangun pengajaran yang interaktif. Guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk secara aktif menyumbang pada proses belajar dirinya dan secara aktif membantu siswa dan dalam menafsirkan persoalan kurikulum dengan dunia. Ada beberapa ciri khas yang menonjol pada pembelajaran matematika realistik, yaitu digunakannya masalah atau soal-soal yang berawal dalam kehidupan sehari-hari, yang konkret atau yang ada dalam alam pikir siswa sebagai titik awal proses pembelajaran. Pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh Yohana. Silakan Yohana. Kayaknya Yohana nggak masuk ke Zoom, aku aja yang ngejelasin lagi. Lalu materi selanjutnya yang akan kami tambahkan dalam makalah kelompok 6, yaitu teori-teori yang relevan dengan RME atau Realistic Mathematics Education. Yang pertama, teori Piaget. Kita kan sudah mempelajari teori Piaget sebelumnya, bahwa Piaget berpandangan bahwa anak-anak memiliki potensi untuk mengembangkan intelektualnya. Pengembangan intelektual mereka bertolak dari rasa ingin tahu dan memahami dunia sekitarnya. Lebih lanjut lagi, Piaget menyatakan bahwa prinsip dasar dari pengembangan pengetahuan seseorang adalah berlangsungnya adaptasi pikiran seseorang ke dalam realitas di sekitarnya. Nah, Realistic Mathematics Education atau RME ini sejalan dengan pandangan Piaget di atas. RME yang dikembangkan dengan berlandaskan pada filsafat konstruktivis, memandang pengetahuan dalam matematika bukanlah sebagai sesuatu yang sudah jadi dan siap diberikan kepada siswa, namun sebagai hasil konstruksi siswa yang sedang belajar. Karena itu, dalam RME, siswa merupakan pusat dari proses pembelajaran itu sendiri, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator. Lalu yang kedua, teori Vygotsky. Vygotsky berpendapat bahwa proses pembentukan dan pengembangan pengetahuan anak tidak terlepas dari faktor interaksi sosialnya. Melalui interaksi dengan teman dan lingkungannya, seorang anak akan terbantu perkembangan intelektualnya. Dalam RME, penemuan konsep dan pemecahan masalah sebagai hasil sumbangan gagasan dari para siswa. Kontribusi gagasan tersebut dapat diwujudkan melalui proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat interaksi antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru, atau antara siswa dengan lingkungannya. Melalui interaksi sosial tersebut, siswa yang lebih mampu berkesempatan menyampaikan pemahaman yang dimilikinya pada siswa yang kurang mampu. Dengan demikian, tampak bahwa proses pembelajaran dalam pendekatan RME sejalan dengan teori Vygotsky yang memberikan tekanan pada pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan intelektual anak. Lalu yang ketiga ada teori Ausubel. Ausubel menggolongkan belajar atas dua jenis, yaitu belajar menghafal dan belajar bermakna. Belajar menghafal mengacu pada penghafalan fakta-fakta atau hubungan. Salah satu karakteristik RME adalah penggunaan konteks. Penggunaan konteks dalam RME berarti bahwa lingkungan keseharian atau pengetahuan yang telah dimiliki siswa dapat dijadikan sebagai bagian materi belajar bagi siswa. Apa yang terjadi di sekitar siswa maupun pengetahuan yang dimiliki siswa merupakan bahan yang berharga untuk dijadikan sebagai permasalahan kontekstual. Permasalahan yang demikian lebih bermakna bagi siswa karena masih berada dalam jangkauan pengetahuan yang telah dimiliki siswa sebelumnya. Oleh sebab itu, untuk memecahkan masalah kontekstual seorang siswa harus dapat mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan permasalahan tersebut. Lalu yang keempat ada teori Brunner. Brunner berpendapat bahwa belajar matematika adalah belajar tentang konsep-konsep dan struktur-struktur serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur tersebut. Pemahaman atas suatu konsep beserta strukturnya menjadikan materi itu lebih mudah diingat dan mudah dipahami, lebih komprehensif. Ini sesuai dengan prinsip RME bahwa konsep matematika dan struktur saling terkait.
Oleh karena itu, keterkaitan antar topik harus dieksploitasi untuk mendukung proses belajar yang bermakna. Terima kasih. Sekian pembahasan dari kelompok 3. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sesi pertama, kita akan membuka dengan 3 pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Anissa, mungkin bisa dipersilahkan kepada kelompok pemateri untuk menanggapi atau untuk mungkin menggarisbawahi hal-hal penting yang ada pada materi kontekstual dan juga RME ini. Jadi supaya kelompok pemateri juga punya kesempatan gitu. Baik, Ibu. Silahkan untuk kelompok 7 yang ingin menggarisbawahi materi dari kontekstual dan realistic mathematics education ini. Saya persilahkan. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 6 menanggapi dari kelompok pembahas ketiga. Besar di materi CTN RME ini, RME, terus tujuan, dan RME, lebih dan kekurangan di CTN RME, RME, terus ada terus tadi ada tambahan dari kelompok pembahas, yaitu ada 4 tambahan. Jadi itu masalah dan yang kedua itu ada dari Nadia, manfaat RME untuk guru dan siswa. Dari Anissa itu perbedaan matematika realistik dan rasional. Lantas yang Deborah itu ada teori yang fun dengan teori biasa, Vygotsky, Ausubel, Brunner, seperti itu. Kami mengucapkan terima kasih untuk kelompok pembahas yang telah menambahkan materi untuk selanjutnya. Saya serahkan kepada Anissa sebagai pembawa acara. Baik, terima kasih Lisa. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sesi pertama akan dibuka dengan 3 pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Ya, silakan
yang ingin bertanya, kalau misalnya jaringannya sulit dan suara yang terputus-putus, boleh juga ditanyakan melalui chat di Zoom ini atau di grup WA juga boleh. Oke, apakah teman-teman sudah membaca makalah dan juga melihat presentasi dari kelompok 6? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, sebelumnya apakah sudah pernah belajar tentang contextual teaching and learning dan realistic mathematics education? Belum, Bu. Belum pernah ya. Nah, kalau belum pernah itu kan berarti antara belum jelas atau dari makalah sudah sangat jelas nih. Sebenarnya ada yang Esther mau tanyakan, Bu. Saya Oh ya, silakan Esther. terkait ini kan ada strategi pembelajaran dan itu ada yang di bagian F di makalah saya melihat penilaian menggunakan penelitian autentik. Ada nggak contoh real yang penelitian autentik yang dilaksanakan di mathematics education, realistic mathematics education itu? Pengen tahu. Kan itu strategi kan berarti ada hubungannya dengan RME kan? Terima kasih. Oke. Mungkin saya meluruskan di sini penilaian autentik ya. Yang halaman 6 kan? Iya, Bu. Ya, halaman 6 itu sepertinya pemateri salah ketik yang judulnya ya harusnya menggunakan penilaian autentik. Kalau di bawah malah benar-benar autentik menunjukkan bla gitu. Oke, terima kasih. Kemudian sepertinya ada pertanyaan dari Wayan. Anissa bisa membacakan. Pertanyaan dari Wayan yang dia tanyakan adalah mengenai tujuan pembelajaran CTL, yaitu memotivasi siswa. Menurut kelompok 6, memotivasi apa yang dimaksud tersebut? Oke, kalau baru 2, nggak apa-apa. Nisa bisa langsung mempersilahkan kelompok materi dulu, nanti dibuka lagi sesi tanya jawabnya. Ibu dan teman-teman, mohon ditunggu sebentar. Kami akan melakukan diskusi. Pertanyaan Esther itu mengenai contoh penerapan penilaian autentik. Terus untuk pertanyaan Wayan itu maksud motivasi siswa pada tujuan CTLL. CTL begitu ya teman-teman ya. Iya, Lisa. Oke, baik.
Oke, silakan kelompok materi bisa menjawab pertanyaan dari Esther atau Wayan. Baik, selamat pagi, Bu Mada. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Wayan. Tujuan pembelajaran CTL yaitu memotivasi siswa. Memotivasi yang seperti apa? Nah, memotivasi supaya siswa itu dalam belajarnya itu dia meningkat. Terlebih dalam tujuan dari CTL ini, siswa itu dia tidak hanya sekedar menghafal, tetapi perlu dengan adanya pemahaman. Nah, jadi untuk CTL ini akan memotivasi siswa dia supaya lebih giat lagi belajar dan dia semangat dalam belajar. Mungkin seperti itu. Mana sih? Saya ingin menambahkan ya. Jadi kan gini, konsep belajar yang kontekstual teaching and learning itu kan membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Nah, berarti kan gurunya mengkaitkan antara materi dengan kondisi siswanya itu. Nah, sedangkan strategi pembelajarannya itu kan mempertimbangkan belajar melalui kolaborasi, terus memberdayakan siswa untuk belajar sendiri kayak gitu. Nah, jadi siswa itu tuh semacam dia itu kayak dikasih konsep pemahaman sesuai kemampuan siswanya itu. Jadi intinya gini, kalau siswanya itu kan bisa memahami materi, siswanya akan bisa termotivasi. Jadi motivasinya bisa meningkat. Begitu. Mungkin ada tambahan dari yang lain, silakan. Oke, baik. Ayo, Nisa. Setelah menjawab, terus gimana sebagai moderator? Baik, apakah ada tanggapan dari pertanyaan jawaban yang disampaikan oleh pemateri kepada Wayan dan Esther? Silahkan. Apakah ada tanggapan Wayan dan Esther? Wayan sudah menanggapi di chat Anissa. Untuk Esther belum dijawab. Anissa mungkin bisa minum dulu ya supaya lebih fokus kayaknya. Itunya nggak muncul Bu notifnya chat barusan. Terima kasih Wayan sudah menanggapi. Ya. Dan untuk pertanyaan dari Esther belum dijawab ya oleh kelompok ya. Baik, Ibu. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Esther. Apakah suara saya kedengaran? Terdengar. Baik, jadi untuk penilaian autentik itu ada 4 jenis. Yang pertama itu penilaian kinerja. Jadi di sini maksudnya itu siswa itu kayak kita guru ini melihat partisipasi siswa dalam pembelajaran, bagaimana sikap dia dalam pembelajaran, kayak
seberapa banyak sih partisipasi dia dalam menanggapi pembelajaran, khususnya dalam prospek, aspek-aspek yang dinilai gitu kan. Nah, terus yang kedua itu ada penilaian proyek. Jadi penilaian proyek ini guru biasanya itu kan memberi tugas-tugas gitu kan. Nah, dengan memberi tugas, ini guru nih melihat di penilaian tugas dari anak tersebut, apakah dia mengerjakan, terus keterampilan dalam dia mengerjakan tugas tersebut, kesesuaian dalam pengerjaannya, dan hasil dari pengerjaannya. Lalu yang kedua itu ada penilaian portofolio. Dari penilaian portofolio ini, pertama itu guru kan menjelaskan dulu apa-apa saja yang akan dicantumkan dalam portofolio tersebut, terus esensi penilaian dalam portofolio tersebut. Terus guru meminta siswa seperti gimana ya namanya, guru tuh membimbing siswa dalam menyusun portofolio tersebut. Nah, dari situ guru menilai pengerjaan portofolio yang disusun oleh peserta didik tersebut dan apakah sudah sesuai dengan kriteria yang tadi guru tersebut berikan. Lalu yang terakhir adalah penilaian tertulis. Nah, penilaian tertulis ini biasanya berupa uraian atau esai. Pokoknya sifatnya itu tes tertulis. Jadi di sini apakah siswa tersebut udah apa pengetahuannya sudah sampai dengan materi yang diberikan, terus keterampilan peserta didiknya juga sudah sesuai atau belum. Jadi seperti itu, Esther. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Baik, di sini saya akan menambahkan sedikit dari Yoli. Jadi penilaian autentik ini juga ada penilaian tes. Itu seperti guru itu memberikan soal, terus nilainya itu sebagai penilaian autentik ini bisa berupa penilaian tes tertulis maupun tes secara lisan, itu berupa wawancara seperti itu, terus berupa tugas juga, guru memberikan tugas. Jadi tugasnya ini bisa dikaitkan dengan fenomena di sekitar siswa, seperti itu. Baik, terima kasih Yoli dan Lisa. Apakah ada tanggapan dari Esther? Sudah cukup, Miss. Sudah terjawab. Baik, lanjut. Bu Mada, tadi kan baru 2 pertanyaan. Apakah sesi pertama disudahi atau itu ada yang tanya dimasukkan ke sesi pertama, Bu? Oke, mungkin saya menanggapi dulu, habis itu kita lanjutkan. Ada pertanyaan dari Emma di grup WA ya. Kemudian ada Andri dan satu lagi di chat Zoom juga ada satu. Jadi sudah ada 3 penanya. Hanya saja saya ingin menambahkan tadi kalau pertama pertanyaan dari Wayan itu terkait motivasi ya. Salah satu tujuan dari CTL itu kan memotivasi siswa ya, di makalah juga sudah ada sebenarnya. Nah, sebenarnya di makalah itu sudah disebutkan bahwa salah satu tujuan CTL itu memotivasi siswa, maksudnya gimana? CTL sendiri kan diawali dengan masalah yang berasal dari kehidupan sehari-hari yang dekat dengan siswa gitu.
maka siswa jadi tahu kan penggunaan dari suatu materi. Misal gini, kadang waktu SMA kalian belajar integral kan, materi integral. Terus integral itu kan cukup susah ya di materi SMA. Sudah belajar susah, bentuknya kayak cacing-cacing gitu. Nah, kalau guru langsung memberikan rumus integral itu adalah apa? Fungsi yang dinaikkan, pangkatnya nanti jadi bertambah dan sebagainya. Tanpa memberitahu sebenarnya ngapain sih kok belajar integral? Fungsi kita belajar integral itu apa? Oh, integral itu bisa dimanfaatkan untuk menghitung luas daerah yang bentuknya tidak teratur. Kalau menghitung luas persegi panjang, luas persegi, segitiga itu kan mudah ya karena sudah ada rumus untuk menghitungnya. Tapi kalau misalnya mau menghitung luas kolam paingan. Oh, pernah lihat belum kolam paingan? Bentuknya seperti apa? Guru juga. Oh, malah pernah nyebur. Bentuknya kan tidak apa ya, tidak simetris gitu ya. Nah, untuk menghitung luasnya kita bisa memanfaatkan integral misalnya. Oh, jadi anak kan jadi penasaran, oh ternyata integral itu bisa menghitung luas. Selain itu bisa untuk menghitung volume. Oh, ternyata ada manfaatnya. Jadi saya belajar susah-susah itu bermanfaat gitu loh dalam kehidupan. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau di awal siswa itu diberikan suatu permasalahan yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari, kemudian oh ada manfaatnya. Nah, itu menjadi termotivasi untuk belajar. Tapi kalau udah materinya sulit, nggak tahu gunanya untuk apa, jadi kan males kan. Nah, maksudnya begitu, Wayan. Jadi memotivasi siswa untuk jadi tertarik untuk belajar gitu. Kemudian tadi ada penilaian autentik. Sebenarnya kalau di makalah kelompok itu dimasukkan sebagai strategi ya. Strategi dari pembelajaran CTL. Nah, lebih tepatnya sebenarnya itu prinsip ya. Jadi dalam pembelajaran kontekstual atau kalau istilah, jadi jangan bingung, ada pembelajaran kontekstual, ada CTL, kontekstual teaching and learning itu sama. Ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu ada 7 prinsip dalam pembelajaran kontekstual. Yang pertama, screen saya sudah terlihat di tempat kalian? Sudah, Bu. Jadi ada Sudah, Bu. 7 prinsip CTL. Nah, apa aja? 1 itu konstruktivisme. Itulah kenapa tadi si Deborah itu menambahkan teori-teori yang terkait dengan CTL dan RME. Ada Piaget, ada Ausubel gitu kan. Kenapa? Karena itu memang teori mereka menyampaikan bahwa pembelajaran itu harus konstruktivis kan, siswa yang membangun pengetahuannya. Nah, kenapa? Karena salah satu prinsip dari CTL sendiri adalah yang pertama konstruktivisme. Jadi bukan guru mentransfer ilmu, menjelaskan kepada siswa, tapi harapannya siswa membangun pengetahuannya sendiri, menemukan konsep, prinsip dalam matematika. Kemudian yang kedua adalah menemukan atau inquiry. Nah, dalam CTL itu tadi kan diawali dengan permasalahan yang sesuai dengan konteks kehidupan. Nah, permasalahan itu nantinya akan didiskusikan, diselesaikan oleh siswa sehingga siswa bisa menemukan suatu konsep. Nah, inquiry itu suatu prosesnya, itu proses menemukannya itu namanya inquiry. Kemudian yang ketiga adalah bertanya atau questioning. Atau istilah lainnya ada masyarakat. Sebentar, nanti masyarakat belajar ada yang lain. Nah, bertanya, maksudnya gimana? Nah, dalam diskusi itu kan harapannya terjadi proses tanya jawab. Bertanya itu tidak selalu harus dari siswa ke guru. Bertanya juga bisa dari siswa ke siswa. Gitu. Karena ada masalah tadi kan tidak selalu siswa langsung bisa mengerjakan, menyelesaikannya kan. Pasti muncul proses bertanya. Ini yang dimaksud
dalam permasalahan ini gimana sih? Nah, dalam proses memahaminya sendiri sudah muncul pertanyaan. Kemudian dalam menyelesaikannya juga pasti nanti muncul pertanyaan. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu masyarakat belajar. Tadi saya bilang. Nah, masyarakat belajar itu apa? Masyarakat belajar. Nah, maksudnya masyarakat belajar, masyarakat itu bukan masyarakat secara umum ya, tapi dalam hal ini kalau di kelas itu masyarakatnya ya siswa. Siswa belajar itu dengan cara diskusi kelompok, bisa berdua-dua, berpasangan gitu untuk menyelesaikan permasalahan yang di awal tadi. Kemudian yang kelima itu ada pemodelan. Nah, ada juga ya di kelompok pemateri itu adalah pemodelan. Pemodelan ini maksudnya apa? Nah, dalam permasalahan itu kan bentuknya kehidupan sehari-hari, bukan dalam langsung simbol matematika. Maka ada proses pemodelan. Siswa perlu merubah bahasa atau kalimat matematika, bahasa atau kalimat sehari-hari dalam permasalahan itu menjadi model matematika. Itu bisa. Atau pemodelan yang dimaksud di sini bisa juga menghadirkan suatu model. Dalam hal ini model itu tidak harus orang ya, model yang berlenggak-lenggok itu enggak harus, bisa juga alat peraga untuk memudahkan atau menggunakan aplikasi gitu, bisa juga seperti itu. Jadi pemodelan itu bisa mengubah bentuk cerita kehidupan sehari-hari ke bentuk matematika atau juga bisa menghadirkan model. Dalam hal ini model itu bisa alat peraga atau alat bantu menggambar grafik dan sebagainya. Kemudian yang keenam ada refleksi. Dan yang ketujuh tadi penilaian autentik. Nah, refleksi ini dimaksud adalah mengambil makna. Jadi setelah belajar gitu dimaknai. Oh, tadi kan baru menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, terus kemudian bisa menemukan konsep, dari konsep itu dimaknai. Terus gimana kalau diterapkan dalam permasalahan yang lain dan sebagainya. Kemudian ada autentik. Dari kata autentik, autentik itu apa? Pernah dengar istilah autentik bahasa Indonesia atau ya, Deborah? Pernah dengar cuman kurang tahu artinya. Oh, nggak tahu ya artinya autentik. Kalau original tahu nggak? Original asli. Dapat dipercaya, Bu. Oh ya, dapat dipercaya ya. Sama autentik dan original itu ya. Jadi artinya apa? Penilaiannya yang asli, yang original, yang dapat dipercaya. Gimana? Jadi dalam kontekstual itu penilaian tidak hanya di akhir, tidak hanya waktu ulangan harian aja, tetapi penilaian terjadi selama proses dan juga setelah. Jadi selama proses belajar itu juga terjadi penilaian. Tadi kan disebutkan juga ya, bahwa penilaian itu bisa proses siswa mengerjakan, kemudian di akhir diberikan tes juga bisa. Kemudian melalui portofolio. Portofolio itu apa? Pengumpulan tugas, kuis, PR, itu juga termasuk penilaian. Jadi penilaian tidak hanya di akhir ulangan harian atau ulangan semester, tetapi selama prosesnya juga dinilai gitu. Waktu diskusinya mungkin, nah penilaian sikap, keterampilan dan sebagainya itu penilaian autentik. Jadi dalam CTL itu penilaiannya berkesinambungan ya, dari selama proses dan juga di akhir gitu. Itu mungkin tambahan dari saya untuk pertanyaan Wayan dan juga Esther.
Nah, sekarang silakan dilanjutkan. Ada 3 pertanyaan lagi. Baik, terima kasih Bu Mada yang telah menambahkan pemahaman. Selanjutnya sesi kedua, ini sudah ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu dari Emma. Pertanyaannya adalah, karena kita calon pendidik di tingkat SMP atau SMA atau SMK, berikan contoh pembelajaran menurut CTL dan RME pada materi SMA atau SMP. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Andri itu adalah untuk pembelajaran matematika kontekstual itu memang terbatas pemakaiannya ya, karena dari yang saya pernah alami materinya itu saja. Apakah ada contoh yang baru? Dan yang pertanyaan ketiga itu dari Meta. Pertanyaannya adalah, setiap sekolah se-Yogyakarta menentukan kompetensi kelulusan dari waktu ke waktu terus ditingkatkan, dan setiap sekolah hendaknya melakukan making dengan melakukan studi banding ke berbagai sekolah di dalam dan luar negeri. Yang ingin ditanyakan adalah strategi pembelajaran yang perlu dikembangkan oleh guru secara kontekstual pada poin yang disampaikan tersebut. Making yang dimaksud itu bagaimana ya? Terima kasih. Oke, sebelumnya pertanyaannya sudah jelas atau belum? Kelompok pemateri sudah paham maksud pertanyaannya? Saya mau mau bertanya ke Kak Andri, itu maksudnya itu saja, apakah materinya itu dari SD, SMP, SMA itu tuh memang materi yang diberikan dari gurunya emang itu saja atau bagaimana ya Kak? Oke, Andri di grup ini enggak? Di Zoom enggak ya? Ya, Ya. ada Bu. Ya, silakan. Oke. Terima kasih Bu Mada. Maaf kalau misalkan belum jelas. Maksud pertanyaan saya itu kayak kalau misalkan ketika kita belajar matriks. Ingat kan ketika kita belajar matriks, pendekatannya pasti kalau dari yang biasanya saya dapat dari kelas 3 SMP terus sampai SMA, saya dapatnya tuh pakai yang SPLDV, yang entah beli odol sama beli sabun, atau mungkin yang beli pensil dan serutan. Nah, kalau misalkan seperti itu kan rasanya kan kalau buat sayanya dapatnya ilmu itu saja, dan murid saya kan terkesan dapat ilmunya itu saja. Nah, apakah ada kayak sebuah entah website, entah grup, entah forum komunikasi yang mana itu tuh isinya membagikan, hey, ini saya punya cara penjelasan yang baru loh, seperti itu, yang bisa saya baca, seperti itu. Itu aja sih. Paham nggak? Iya Kak, paham. Oke. Sebentar, kami akan melakukan diskusi terlebih dahulu. Untuk pertanyaan Emma itu contoh pembelajaran CTL dan RME. Untuk pertanyaan Kak Andri itu contoh web atau sumber yang menjelaskan cara baru. Terus yang dari Meta itu benchmarking itu apa, seperti itu. Baik, Anissa mohon izin menjawab ya.
Silahkan yang ingin menjawab dari kelompok pemateri. Ya, baik untuk pertanyaan Emma ya tadi. Nah, untuk pertanyaan Emma tadi kan contoh pembelajaran menurut CTL dan RME pada materi SMA atau SMP. Nah, kalau menurut saya itu pada materi bangun ruang, misalnya gini, di rumah kan pasti kita pernah makan tahu ya. Pasti siswa juga pernah makan tahu. Nah, tahu itu kan kebanyakan bentuknya seperti kubus atau balok. Nah, jadi dalam menyampaikan pembelajaran terkait materi bangun ruang, khususnya balok, itu bisa dikaitkan dengan konteks tahu seperti itu. Atau enggak nanti bisa diberi contoh kayak toples yang bentuknya balok atau kotak tisu di kelas seperti itu. Nah, terus kalau untuk RME-nya, misalkan kan jadi langkah-langkah pembelajarannya kan itu memahami masalah kontekstual, menyelesaikan masalahnya, lalu membandingkan dan mendiskusikan jawaban mereka, lalu menarik kesimpulan. Nah, jadi kami beri contoh materi peluang ya. Nah, jadi untuk materi peluang, nanti misalkan gini, gurunya itu menjelaskan materi terkait peluang tersebut, tetapi tidak sepenuhnya, tidak sampai ke akar-akarnya. Lalu setelah diberi konsep dasarnya, siswa dibagi jadi beberapa kelompok di kelas seperti itu. Nah, setelah itu diminta untuk berdiskusi dalam kelompok itu. Lalu setelah berdiskusi dalam kelompok untuk memecahkan masalah yang kontekstual itu tadi, pasti kan sudah menemukan jawaban dan bisa menyimpulkan jawaban dalam kelompoknya. Lalu setelah itu, siswa itu diminta untuk presentasi di kelas. Jadi agar teman-teman satu kelasnya tuh tahu jawaban kelompok ini, jawaban kelompok itu seperti itu. Nah, setelah itu dibandingkan dan didiskusikan ulang apabila ada perbedaan dari jawaban itu pada akhir sesi pembelajaran nanti itu baru disimpulkan jawaban atau materi itu tadi. Apakah sudah bisa terjawab, Emma? Saya kembalikan ke moderator, maaf. Terima kasih Vika yang telah menjawab. Apakah ada tanggapan dari Emma? Sepertinya Emma tidak ada di Zoom. Apakah ini perlu diketikkan di grup ya, Anissa? Atau bagaimana? Oh, Emma adanya di grup WA ya. Baik, nanti Vika bisa menjawab melalui rekaman, juga bisa di WA grup voice. Itu selain itu nanti Emma juga bisa melihat rekaman Zoom ini yang akan saya share. Oke, bisa dilanjutkan menjawab pertanyaan yang lain dulu. Silahkan kepada pemateri yang ingin menjawab pertanyaan dari Meta dan Kak Andri. Anissa, saya mungkin ingin menanggapi pertanyaan Kak Andri. Kalau menurut saya ya Kak, untuk untuk komunitas atau guru atau apapun atau organisasi yang membuat konsep pembelajaran yang baru itu sepertinya ada Kak, cuma publikasinya belum terlalu luas ya. Kalau misal kita lihat di YouTube seperti itu, contoh-contohnya kan
banyak. Hanya saja belum sebagai pendidik itu belum banyak yang menggunakan contoh-contoh yang baru seperti itu, Kak. Mungkin jadi makanya dari itu jadi terkesan kayak monoton, materinya itu saja seperti itu. Mungkin saya akan menambahi, Bu. Jadi ini kan Kak, kalau misalnya dari chat, kita kan dari tadi kan Kakak bilang kan ini untuk pembelajaran kontekstual itu kan. Nah, kontekstual ini kan kita kan dikaitkan dengan kehidupan nyata. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh lain yang bisa kita ambil. Itu tergantung kreativitas juga dari gurunya masing-masing. Mungkin dia bisa pakai contoh real apa gitu kan, mungkin yang baru gitu kan Kak. Tapi kan di sini kan pembelajarnya biasa kan lebih sering kan buat anak SMP, anak SD itu kan mungkin contohnya karena kita lebih sering bertemu seperti kayak ke pasar, mungkin kan ngikut orang tuanya ke pasar, jadi lebih kebiasa buah-buahan atau pensil atau kotak pensil. Jadi itu konteks topiknya itu tuh contohnya itu tuh di sekitar lingkup anak-anaknya itu, jadi itu nggak terlalu jauh. Mungkin itu juga lebih membuat anak-anaknya itu lebih mudah membayangkan apa tuh namanya yang nyatanya gitu Kak. Kalau misalnya untuk Kakak bilang itu aja, enggak, itu bisa tergantung juga dari guru-gurunya. Itu mungkin dia bisa mencontohkan pakai yang lain kayak gitu Kak. Jadi Baik, terima kasih Vika dan Yoli yang telah menanggapi pertanyaan dari Kak Andri. Apakah ada tanggapan dari Kak Andri? Paling dari saya mau bilang terima kasih aja atas tanggapannya. Cuma paling maksud saya yang saya mungkin sesalkan itu cuma kayak karena ketika kita mendapatkan penjelasan yang itu saat maksudnya yang memang sebaiknya untuk anak SD dan SMP materinya benar-benar yang membumi lah ya, menyentuh tanah kayak kegiatan mereka sehari-hari. Nah, tapi kan maksud saya dalam hal ini mungkin ada hal baru, mungkin ada sesuatu yang baru yang saya sebagai nantinya kalau misalkan saya jadi guru, amin, tidak bisa tangkap apa yang anak muda saat itu lakukan. Jadi kesannya saya kurang up to date. Nah, daripada anak murid menunggu saya menghasilkan konten asli, siapa tahu ada guru lain yang, aku punya cara seperti ini loh. Nah, jadi kan saya tinggal bisa meniru apa yang sudah ada dan siapa tahu bisa berkembang lebih baik lagi. Tapi terima kasih atas infonya teman-teman. Itu saja. Baik, terima kasih Kak Andri atas tanggapannya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri yang ingin melanjutkan menjawab pertanyaan dari Mita. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Meta. Jadi, benchmarking itu digunakan untuk mengatur dan meningkatkan kualitas pendidikan dan standar akademik. Benchmarking dapat merupakan perbandingan antara proses dan sistem yang direncanakan dengan fungsi pendidikan yang harus dilakukan oleh semua sekolah. Mungkin dari teman Lisa mau menambahkan? mungkin Yoli ingin menambahkan sedikit. Jadi, benchmarking itu merupakan proses belajar yang berlangsung secara sistematis, terus-menerus, dan terbuka. Seperti itu. Mungkin dari saya, Virgi, ada tambahan. Nah, dari hasil benchmarking sendiri itu suatu organisasi dapat memperoleh gambaran dalam atau bisa disebut insight mengenai kondisi kinerja organisasi sehingga dapat mengadopsi best practice untuk meraih sasaran yang diinginkan. Mungkin begitu. Terima kasih.
Terima kasih kepada Lisa, Yoli, dan Virgi yang telah menanggapi pertanyaan dari Meta. Apakah ada tanggapan dari Meta? Baik, sesi pertanyaan dan pembahasan dari kelompok 3 dan 6 pada hari ini saya akan akhiri, tapi sebelumnya apakah ada tanggapan dari Ibu Madah terkait pertanyaan kedua ini? Oke. Meta sudah menjawab tuh. Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, tadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Emma ya. Vika belum membuat rekaman di grup WA ya, nanti bisa dilakukan. Masih saya ketik, Bu. Maaf. Oke, bisa pakai voice supaya cepat, jadi tidak selalu harus diketik sebenarnya gitu. Nah, kalau untuk contoh pembelajaran CTL dan RME pada materi SMP SMA itu tadi dijelaskan secara singkat ya, dan materinya belum spesifik, nggak apa-apa. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut minggu depan, karena minggu depan itu bahan diskusinya adalah mempelajari lebih lanjut dan juga workshop tentang CTL dan juga RME pada pembelajaran matematika, baik di SMP atau SMA. Jadi untuk jawaban Emma nanti lebih jelasnya pertemuan minggu depan ya. Kemudian untuk Andri, pembelajaran kontekstual apakah memang terbatas karena dari yang pernah dialami dia untuk materi tertentu itu contohnya itu saja. Nah, sebenarnya kalau terbatas atau tidak itu sebenarnya tidak. Bahkan pembelajaran kontekstual itu tidak khusus untuk matematika saja. Bisa untuk mata pelajaran yang lain, IPA, fisika, kimia, biologi, dan seterusnya ya. Sedangkan kalau RME namanya realistik matematik, berarti khusus untuk pembelajaran matematika. Salah satu perbedaannya itu. Nah, kenapa contohnya itu saja? Nah, terus kalau sebagai guru saya harus belajar dari mana supaya bisa membuat contoh yang baru atau gimana gitu. Nah, kenapa contohnya itu saja? Mungkin guru berpakunya pada buku teks. Kalau berpaku pada buku teks kan mungkin dari tahun ke tahun ya buku contoh dari dalam buku itu ya sejenis-jenis itu gitu kan. Nah, kalau kita mau cari contoh yang baru gimana? Nah, itulah sebabnya guru perlu membaca artikel pada jurnal-jurnal hasil penelitian orang lain. Nah, sehingga guru bisa mengupdate ilmunya. Oh, ternyata ada misalnya model pembelajaran yang baru. Oh, ternyata ada model CTL ini tapi menggunakan contoh dikaitkan dengan budaya lokal atau etnomatematika. Nah, kayak gitu. Nah, ngupdate-nya gimana? Bisa membaca jurnal online atau bisa mengikuti seminar, kan banyak juga ya ada seminar nasional atau internasional, atau sekarang yang lagi tren webinar-webinar. Nah, sebagai guru bisa update ilmu di situ. Atau bisa juga sekarang sangat mudah sekali ya kalian mengakses internet baik dari YouTube atau dari situs-situs. Sebenarnya pemerintah juga punya situs, tapi yang paling terkenal yang banyak iklannya kan Ruang Guru ya. Padahal sebenarnya Kemendikbud itu juga punya situs belajar yang mirip yang berisi materi-materi juga. Tapi mungkin kalian malah nggak pernah buka karena atau mungkin malah nggak dengar namanya. Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya situsnya apa. Nah, sekarang ini pas masa pandemi ini bersyukur sekali kalian dapat kuota belajar kan. Kuota belajar yang hanya bisa membuka situs-situs tertentu. Nah, situsnya apa saja itu silakan nanti googling. Kuota belajar bisa dipakai untuk apa? Nah, nanti di sana akan muncul banyak situs pembelajaran di situ. Ada
nggak cuma matematika sih, ada banyak pelajaran. Nah, silakan kalian memilah dan memilih kalau yang untuk matematika itu apa. Kemudian kalian apakah pernah mendengarkan akademi? Nah, di sana juga ada. Silahkan nanti dibuka situsnya Khan Academy. Kayak gimana sih? Nah, gitu. Itu yang YouTube ya, Bu? YouTube ada, kemudian yang webnya juga ada. Jadi materi selain video juga ada. Gitu. Itulah kenapa ya kalau kita jadi pendidik itu memang belajar sepanjang hayat. Mengupdate terus, perkembangannya sekarang gimana. Ada model, sekarang ada yang sering itu kan blended learning, flip learning. Apalagi online ini, pembelajaran daring itu menuntut guru untuk banyak belajar, ya enggak? Yang biasanya sudah istilahnya hafal materi di luar kepala ya, karena ngajarnya secara luring kan. Nanti tinggal gampang anak-anak suruh latihan ngerjakan di buku gitu kan. Nah, kalau secara daring ini sebenarnya harusnya guru banyak belajar. Karena bagaimana sih menyampaikan secara online, misalnya membuat video konten supaya singkat, jelas, tapi bisa mudah dipahami, atau membuat PowerPoint, atau membuat handout yang mudah gitu. Tapi ya kembali lagi tergantung ke gurunya ya, dia mau belajar atau tidak. Guru yang istilahnya sudah merasa, aku cukup gitu, jadi malah kadang nggak mau belajar. Gitu. Dan tentu didukung dengan fasilitas macam-macam ya, fasilitas internet dan lain-lain itu nanti tergantung sinyal dan lain-lain. Kalau misalnya itu aksesnya harus melalui internet gitu. Jadi Andre nggak usah berputus asa kok, contohnya itu aja ya. Besok kalau Andre jadi guru harus update ilmu gitu ya istilahnya. Update-nya gimana? Ikut seminar, baca jurnal, buka web tentang pembelajaran gitu. Gitu ya, Andri? Ya, Bu. Oke, baik. Kemudian tadi satu lagi pertanyaan Meta. Meta sebenarnya Meta ini dari makalah atau gimana ini? Cuplikan apa sekolah seyogyanya menentukan kompetensi itu dari makalah, Met? Kalimat itu? Meta? Iya, dari makalah, Bu. Oke, baik. Oke, mic saya sedang bermasalah ya. Ada kalimat statement seperti itu. Intinya sekolah-sekolah itu kan ada studi banding. Sekolah kalian dulu pernah nggak studi banding ke sekolah lain? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Saya. Ya. Tujuan studi banding tuh nggak cuma main-main ya. Oh, kita lihat-lihat yuk sekolah lain tuh kayak gimana. Tapi sebenarnya sekolah punya tujuan tertentu kenapa melakukan studi banding. Studi banding ke sekolah lain itu berarti sekolah yang dianggap lebih baik dari sekolahnya. Dan tujuannya mau melihat dan mencontoh praktek-praktek baik apa saja yang ada di sekolah itu. Baik dari segi akademik maupun non-akademik tentu ya. Jadi istilahnya mau mencontoh, kebiasaan yang dilakukan di sekolah A itu apa ya? Kenapa dia lebih unggul daripada sekolah saya? Itu dalam bidang tertentu gitu. Tentunya ya tujuannya tetap untuk siswanya, kembali lagi untuk siswa, untuk bisa meningkatkan kualitas siswa dan juga kualitas sekolah. Maksudnya begitu ya. Jadi benchmarking itu melakukan studi banding untuk mencontoh atau meniru praktek baik yang ada di sekolah lain gitu. Gitu mungkin 3 pertanyaan tadi dari Emma, Andri, dan juga Meta. Oke. Nah, ini masih ada waktu 12 menit. Kira-kira apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman?
sebenarnya kalian sudah punya bayangan belum sih kontekstual teaching and learning itu yang seperti apa, RMA itu yang seperti apa? Jujur, dalam pikiran kalian tuh sudah bisa membayangkan belum kalau dalam pembelajaran tuh kayak gimana gitu? Belum, Bu. Saya malah mikir, Bu, kalau CTL itu untuk semua bidang studi, tapi untuk yang strategi sama prinsipnya. Tetapi kalau RMA itu lebih ditekankan lagi ke matematikanya. Jadi hanya Wayan yang belum paham ya, yang lain sudah ya. Lumayan lah, Bu. Oke, Andre sudah punya bayangan. Yang tidak menjawab itu artinya iya atau sudah atau belum? Bingung, Bu, ngertinya setengah-setengah. Oh, Atika masih 50-50. Yang lain? Kalau saya belum ada gambar. Oh. Theo yang tim pemateri aja masih bingung ya, Theo? Teorinya padahal banyak yang sudah dituliskan di makalah, tapi masih bingung. Iya. Oke. Teman-teman lain? Kalau pada intinya tuh CTL itu kan pembelajaran, ngambil contohnya itu dari dunia nyata. Kalau RME, dia itu pembelajaran realistik kan, Bu. Tapi dia tuh realistiknya tuh yang bisa dibayangkan sama siswanya gitu, Bu. Oke. Ya, benar Vika. Jadi kalau kalian baca di makalah atau di buku-buku lain, kalau kontekstual itu kan dalam kehidupan sehari-hari ya, dari kata konteks. Jadi kalau masalah dalam matematika harusnya ngambil dari masalah kehidupan sehari-hari. Tadi kalau Andri mencontohkan kalau matriks kok pasti hubungannya sama SPL sih, yang membeli ini nanti terus diubah ke sistem persamaan linier, habis itu diubah ke matriks. Tapi kalau realistic mathematics education atau RME itu contohnya juga kontekstual, tapi tidak selalu harus dari masalah sehari-hari, tetapi bisa bermula dari masalah yang bisa dibayangkan siswa. Gitu. Dan nanti ada proses matematisasi ya. Nah, terus ada istilah lain selain RME. Kalau RME kan Realistic Mathematics Education. Di Indonesia juga ada PMRI. Pernah mendengar? Pernah. Apa itu PMRI? Palang merah. Palang merah. Kaitannya sama RME loh. Pendidikan Matematika Realistik Indonesia. Iya, betul. Pendidikan Matematika Realistik Indonesia ya, bukan palang merah. Jadi kalau RME itu kan sejarahnya asalnya dari Belanda sana. Nah, kemudian di Indonesia diadopsi lagi dan disesuaikan dengan budaya Indonesia. Gitu. Jadi muncullah PMRI Pendidikan Matematika Realistik Indonesia gitu. Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan ya di makalahnya kelompok tentang PMRI. Jadi sama-sama istilahnya sama-sama memulai dari permasalahan ya kalau CTL dan RME, cuman masalahnya itu kalau CTL itu kontekstual kehidupan sehari-hari, kalau RME bisa bermulai dari soal kontekstual, tapi juga bisa bermulai dari sesuatu yang bisa dibayangkan siswa gitu. Sama-sama tujuannya itu apa?
supaya siswa bisa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Jadi tadi banyak siswa itu berdiskusi, jadi muncul masyarakat belajar tadi, kemudian guru sebagai fasilitator. Nah, contohnya seperti apa? Minggu depan kita akan belajar, kalian akan workshop bagaimana sih kalau pembelajaran matematika, kalau kita fokusnya ke matematika ya, menggunakan CTL dan juga RME ini pada materi tertentu, jadi langsung praktek ke materi tertentu besok. Gitu. Bu, saya mau bertanya, kalau PISA itu dan PMRI ada hubungannya enggak? Oh, bisa ya. Oke, ada yang pernah mendengar istilah PISA? Pernah, Bu. Apa? Menara. Apa? Menara Pisa, Bu. Menara Pisa ya? Aduh. Bukan Menara Pisa. Bukan Pizza Hut juga ya. PISA dalam dalam pembelajaran itu merupakan program penilaian secara internasional. Jadi Program for International Student Assessment atau PISA. Jadi di dalam PISA penilaian internasional, jadi PISA itu melakukan penilaian kepada berapa puluh negara gitu, termasuk salah satunya Indonesia. Itulah kenapa kalau kalian baca skripsi biasanya di latar belakang kalian akan melihat Indonesia termasuk ranking nomor 2 atau nomor 3 dari belakang dalam kontes PISA. Nah, itu yang sering jadi latar belakang. Berarti apa? Oh, berarti pembelajaran matematika Indonesia itu masih perlu ditingkatkan, siswanya masih kurang dan lain-lain. Jadi semacam penilaian. Kalau di Indonesia ada UN itu kan nasional ya, ujian nasional. Nah, kalau PISA itu internasional. Tapi tidak semua siswa di Indonesia dites. Jadi ada pengambilan sampel. Nah, jadi di dalam PISA itu salah satu penilaiannya adalah matematika. Sebenarnya nggak ada matematika dan sains dan juga literasi gitu ya. Nah, salah satunya adalah penilaian matematika. Jadi tidak berhubungan langsung sebenarnya ya antara PISA dengan PMRI. Walaupun ada P ya. Cuman soal-soal dalam PISA itu soal kehidupan sehari-hari. Dan memang kemampuan literasi matematika sangat diperlukan di sana. Nah, kalian nanti kalau penasaran bisa silakan googling soal PISA. Nah, gitu. PISA itu biasanya diteskan pakai umur ya. Antara siswa kelas 3 SMP sampai SMA gitu. Jadi pakai rentang umur dan dilaksanakan 4 tahunan sekali gitu. Ya selama ini sih Indonesia selalu menduduki peringkat 5, 4, 3, 2, 1 terbawah gitu sih. Bukan teratas ya, kalau teratas senang banget. Gitu, masih terbawah. Dan ya karena Indonesia kan sangat luas ya. Dan samplingnya tidak tahu di daerah mana kan jatuhnya. Mungkin kalau sampelnya itu di daerah yang mungkin pendidikannya bagus ya bisa hasilnya bagus. Cuman karena pendidikan di Indonesia kan lebih kehafalan dan menghitung ya. Tahu kan di sekolah itu soal-soal tuh lebih kehafalan, menghitung, menerapkan rumus gitu kan. Sehingga kalau soalnya itu berupa kontekstual, kadang kesulitan memahami soalnya dulu. Nah, masalahnya di situ. Kalian nanti bisa membuka laporan OECD. Nah, di sana ada bagaimana sih berapa persen kemampuan siswa Indonesia dalam matematika itu ada di sana. Mungkin kalau kalian baca, kalian akan turut prihatin juga ya. Itulah kenapa harusnya pembelajaran matematika itu nggak hafalan, tapi pemahaman konsep, sehingga kalau mengerjakan soal kontekstual bisa. Sebagai mahasiswa sebenarnya kalian juga menyadari kan, kalau diberikan soal bentuk matematika sama soal cerita, lebih mudah mana?
Yang cerita pokoknya, Bu. Oh, lebih mudah yang cerita kalau Andri ya. Mungkin kalau yang lain Matematika. lebih mudah yang Matematika. bentuknya langsung matematika kan. Tentukan integral dari bla bla bla. Tentukan luas daerah yang dibatasi ini gitu. Tapi kalau bola dipantulkan kayak gitu-gitu mikir kan? Berapa panjang lintasannya? Ini saya harus pakai apa? Terus gimana? Nah, itulah sulitnya di situ. Gitu. Oke, gitu Esther. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, karena waktunya sudah habis dan kita sudah diskusi ada 5-6 pertanyaan tadi ya. Maka kita akan melanjutkan diskusinya minggu depan terkait CTL dan RME ini untuk lebih memperdalam lagi. Nah, untuk hari ini sudah cukup. Tadi Anissa sudah pamit ya sebagai moderator. Terima kasih kelompok pemateri dan juga kelompok pembahas. Nanti mohon kelompok pemateri untuk menambahkan beberapa hal tadi yang disampaikan kelompok pembahas dan juga dari saya tadi. Theo Virgilisa, Vika, dan Yoli nanti diperbaiki. Kemudian kelompok pembahas nanti menuliskan notulensinya. Baik, terima kasih untuk diskusi hari ini teman-teman. Kita bertemu lagi untuk diskusi dalam psikologi pembelajaran matematika ini minggu depan. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Selamat siang. Siang, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Siang, Bu. Terima kasih, Terima kasih, Bu.